bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Bapa. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal itu? Janganlah takut. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi jua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak akan didekati pencuri, dan tidak dirusakkan nenak. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada." Yang indah wanita itu namanya kasih, dan laki-laki namanya cinta. Mereka sejoli. Suatu hari mereka pergi cari sarang burung di hutan. Tanpa sadar mereka harus melewati pinggir jurang. Cinta ini begitu sembrono, akhirnya jatuh ke dalam jurang. Kira-kira kamu tahu kenapa cinta jatuh dalam jurang? Tahu tidak? Karena cinta itu buta. Cinta itu buta. Maka dia taruh seruduk itu ke bawah, di bawah kan. Kemudian kasihku terjun ke dalam jurang. Kamu tahu apa sebabnya? Karena kasih itu rela berkorban. Kasih itu rela berkorban. Namun sampai di jurang, cinta marah-marah pada kasih. Hei binatang kau. Kamu mau tahu cinta bilang apa pada kasih? Cinta tidak selamanya harus bersatu. Moiro. Cinta tidak selamanya harus bersatu. Meski dimarahi oleh cinta, kasih tetap senyum. Mengapa dia senyum? Karena kasih itu sabar, kasih itu lembut, kasih itu rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Itu kasih. Kasih juga tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Karena apa, saudara-saudari? Karena kasih itu murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Ego nentake. Itu hebatnya kasih. Kalau begitu saudara-saudari, kamu pilih. Lebih baik mempunyai kasih atau punya cinta? Halo? Punya kasih. Oke. Lebih baik kita mempunyai kasih. Hanya omong doang di mulut, tetapi di hati masih jauh dari barang ini. Oleh karena itu kasih hendaknya berada di setiap detik dan selama nafas masih berhembus. Milikilah hati yang penuh kasih seperti Allah mengasihi kita dan menerima kita
apa adanya. Maka sesungguhnya Anda apabila mempunyai kekayaan, jangan berbangga dan tepuk dada. Hanya saya saja orang paling kaya di sini. Tetapi ketika berbagi, balik belakang. Dan itu dia bilang dia hebat. Ya, dia hebat. Dia hebat. Engkau boleh hebat di mata dunia, di mata sesamamu, tapi engkau tidak akan hebat di mata Allah. Engkau akan babat di mata Allah, dan engkau menjadi sumber rezeki penderitaan, bukan sumber rezeki, tapi penderitaan. Karena itu elemen yang ketiga sebagaimana dicatat dalam Yakobus adalah ujian dan pencobaan. Nah, disitulah bagaimana kita melihat masing-masing orang menghadapi ujian dan pencobaan. Dan itu bisa kita ukur nilai hidup, nilai iman, dan nilai hikmah dari setiap orang. Apa dia mampu untuk bertahan di dalam godaan dan cobaan atau tidak. Jadi itu Bapak Yakobus punya catatan dalam bacaan. Saudara-saudari, 25 tahun yang sudah dijalani oleh pasangan ini sesungguhnya bukan hitungan matematis 1, 2, 3 dan seterusnya dalam waktu tidak sampai 1 menit sudah genap 20. Tetapi dalam aspek menggulati angka-angka di dalam 1 sampai 25, justru disitulah akan nampak segala persoalan. Apalagi menjadi suami istri, kamu pikir gampang kan? Tetapi dengan itu saya tidak takut kamu pasti bilang sulit jadi tidak mau kawin. Saya kalau kawin saya lebih hebat dari kamu. Tidak gampang. Karena apa? Gampang hala. Kata anak gampang hala. Tidak gampang karena apa? Ketika mereka umur 20-an, mereka karena mata melihat, hati bergetar, lalu I love you. Selesai. Padahal mata melihat ada ketertarikan, lalu tidak lama ada energi perlahan tanpa disadari dia mulai turun mengalir perlahan sampai di batin. Wih, dia ini pas sudah. Lalu ketemu di pinggir pantai atau di atas gunung, I love you. Lalu baru kamu makan love. I love you. Enak bicara. Karena memang ada getaran batin yang sesungguhnya proses pengendapan dari mata yang melihat. Pengendapan dari mata yang melihat. Tetapi sesungguhnya menjadi suami istri dalam membangun hidup keluarga Katolik bukan hanya mengandalkan cinta, juga sesungguhnya bukan mengandalkan materi, status dan kedudukan, tetapi sesungguhnya mengandalkan ini yang menjadi keputusan dan sikap, yaitu kasih. Kasih. Kalau kamu cinta sampai tidak pada titik sikap atau keputusan untuk sikap, maka kamu hanya melayang-layang di kulit luar yang namanya cinta, tapi kamu tidak sampai berkata, bertengger di atas tata batinmu untuk merasakan apa itu kekuatan kasih. Kekuatan kasih. Jadi kasih itu mau tidak mau merupakan keputusan dan pilihan. Ya. Ketika Umi Elam matanya belalak, mulai keraping, main mata dengan Ina Gunung Pukan. Ina Gunung Pukan juga tidak mau kalah. Dia juga balas berbalas. Satu ketika mereka beradu pandang. Kayak
beradu pandang biasa, tetapi kalau sudah ada sesuatu kandungan di dalam, begitu beradu pandangan, sesungguhnya beradu energi yang ada dalam batin itu kan, saudara-saudara. Jadi kalau sudah beradu energi, maka tidak bisa buat apa-apa lain selain bertemu dengan dia, selain berjumpa dengan dia. Harus, karena itulah suatu wujud dari perpaduan energi. Maka ketika energi itu mengalir lancar dari dalam batin, lalu terpancar pada waktu aduan pemandangan. Coba kita bisa lihat, kita boleh bakul pandang biasa, tapi kalau kamu punya kepekaan untuk melihat bahwa pandangan itu ada energi ada energi itu berarti ada sesuatu. Hati-hati. Dan justru makhluk yang fanatis, makhluk yang paling misterius adalah wanita. Wanita, dia malu-malu kucing sampai pada malu-malu tikus. Tetapi di dalam hati, aduhai, itu bukan baru diciptakan oleh dunia ini, tapi dari sononya begitu. Nikmati ina-ina. Itu adalah suatu keutamaan. Jangan abaikan, jangan paksa hilangkan, engkau akan merana seumur hidup. Nikmati. Baik, jadi ketika mereka sudah ketemu, akhirnya mereka sepakat. Kesepakatan mereka memang berawal dari pandangan mata pertama oleh energi cinta yang sesungguhnya tanpa sadar adalah energi batin yang namanya kasih. Lalu pada akhirnya sudah pandangan aduan mata terpacu dalam pandangan itu, mereka masing-masing akhirnya inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari daging. Maka saat itu juga cinta berubah menjadi kasih. Dan saat tidak kasih, cinta berubah jadi kasih, maka saat itu ada keputusan dan ada sikap. Ada keputusan dan ada sikap. Artinya apa? Saya putuskan pilih dia. Itu berarti saya bersikap terima dia apa adanya, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Itu baru enak ya. Baru enak. Kalau syarat banyak-banyak, aduh kesian. Tidur juga syarat, bangun juga syarat, kerja pagi juga syarat, gebab juga syarat, duduk juga syarat, berdiri juga syarat. Kasihan. Hidup penuh dan syarat, beban loh, beban. Jadi sesungguhnya 25 tahun yang dijalani sampai dengan hari ini, sesungguhnya satu proses pergulatan yang luar biasa. Bukan mereka saling mengadu pengetahuan, tingkat pendidikan, mereka 2 guru. Mereka juga bukan beradu materi, hasil pencapaian dalam karya nyata, tetapi sesungguhnya pengalaman perjumpaan ini ditentukan oleh kerendahan hati masing-masing pribadi untuk membuka diri dan menciptakan keharmonisan hubungan antara Bapa dan Mama. Tanpa keharmonisan hubungan batin, kamu tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Jadi keharmonisan dengan kata lain, penyesuaian diri terhadap pasangan. Dulu mungkin masih muda, ya tukang meluyur, pulang mungkin ayah mau turun pohon. Tapi ketika sudah punya pasangan, tidak bisa. Istri sedang tunggu kesepian di rumah. Apalagi kalau musim dingin, tambah dingin. Maka suami harus cepat pulang.
Yang kondisi yang hari ini memang kita rasa mungkin kurang enak, tapi itulah kondisi wajar, kondisi real bagi seseorang untuk bagaimana terpadu, sadar, terbangkit, bangun untuk cepat-cepat kembali ke rumah. Tanpa ini susah. Karena itu sesungguhnya mereka bersyukur pada kasih Tuhan terhadap mereka, bukan karena kesuksesan, bukan oleh kehebatan mereka, bukan oleh kepintaran mereka, tetapi yang pertama-tama adalah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Mungkin mereka dua kadang-kadang tidak setia pada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Dan inilah yang merupakan syukur yang memiliki arti yang paling dasarnya, nilai yang paling tinggi. Syukur sesungguhnya akumulasi dari pengalaman suka, tawa, air mata, lalu disatukan menjadi tanda syukur dan puji. Bapak Romo sampaikan memang benar. Itu telah kami alami selama perjalanan hidup perkawinan kami. Hari ini kami ingin membarui janji perkawinan yang kami ucapkan di gereja 25 tahun yang lalu. Pak Sutri yang saya kasihi, saya mohon Anda berdua membaharui janji perkawinan Anda, serta menyatakan kehendak kalian untuk menjadi sakramen cinta Kristus dalam gereja di tengah-tengah umat di mana Anda hidup dan berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hadapan imam, wali kawin dan semua umat yang hadir di sini, saya Gabriel Ami Elam menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Theodora Gunung Pukan adalah belahan jiwaku, bahwa keinginanku yang terdalam adalah membahagiakanmu, bersatu dengan cinta pada saat suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan kita. Saya berjanji bahwa saya akan berusaha selalu mengadakan komunikasi demi relasi yang hangat, erat, terbuka denganmu. Bersamamu saya ingin menjadi sakramen, tanda dan alat cinta Kristus di tengah umatnya. Bersama engkau, saya membangun dunia yang baru dalam cinta. Inilah janjiku kepadamu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hadapan imam, wali kawin dan semua umat yang hadir di sini, saya Theodora Gunung Pukan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Gabriel Ami Elam adalah belahan jiwaku, bahwa keinginanku yang terdalam adalah membahagiakanmu, bersatu dengan engkau dalam cinta pada saat suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan kita. Saya berjanji bahwa saya akan berusaha selalu mengadakan komunikasi demi relasi yang hangat, erat dan terbuka denganmu. Bersamamu, saya ingin menjadi sakramen, tanda dan alat cinta Kristus di tengah umat ini. Bersama engkau, saya mau membangun dunia yang baru dalam cinta. Inilah janjiku padamu. Tunggal kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini
dan menjadi lambang kesucian bagi suami istri ini seumur hidup, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Theodora Gunung Pukan, lebih dari separuh hidupku engkau ada bersamaku, di sampingku dengan seluruh dirimu, dan ku pertaruhkan masa depanmu bersamaku. Engkau telah mendidik aku menjadi suami, menjadi ayah, menjadi kekasih, dan menjadi diri sendiri. Hari lepas hari bertambahlah cintaku padamu. Aku merasa amat bahagia dengan semuanya. Ternyata engkau sangat berarti dalam hidupku. Terimalah cincin ini, lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Gabriel Emi Elam, dari banyak pria yang saya kenal, engkaulah sang pria yang ada dalam hatiku, dalam hidupku seluruhnya. Engkau telah mendidik aku menjadi istri, menjadi ibu, menjadi kekasih, dan menjadi diri sendiri. Bertambahlah cintaku padamu. Aku merasa sangat berbahagia dengan semuanya. Ternyata engkau sangat berarti dalam hidupku. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadamu. Mari kita tepuk tangan. Saudara-saudari, mempelai pengantin, ya Kak, minta berdiri bersama Bapak Wali, dan saya akan membawakan doa penutupan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon berkat-Mu untuk pasutri ini yang baru saja membaharui janji perkawinan di hadapan-Mu. Semoga cinta kasih mereka berkembang terus, agar hidup mereka tetap bahagia. Semoga Engkau melindungi mereka terhadap kesepian, kekecewaan, dan segala malapetaka. Mereka memberi kesaksian tentang iman dalam lingkungan keluarga dan di dalam masyarakat. Mereka menepati janji perkawinan dan tetap setia satu sama lain. Semua permohonan ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita berdiri, kita lanjutkan dengan doa umat. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah membuat ikatan perkawinan Bapak Gabriel Emi Elan dan Ibu Theodora Gunung Pukan selama 25 tahun pada hari ini yang menjadi tanda cintamu kepada kami. Semoga hidup mereka selanjutnya tetap menjadi saksi tanda cintamu itu, baik dalam suka maupun dalam duka hidup mereka dalam dunia ini. Marilah kita mohon